kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan pembahasan kami pada siang hari ini. Sebelum masuk kami pada pembahasan kami pada siang hari ini, terlebih dahulu yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah biofisika yang kami cintai, teman-teman kami semua. Baik, kami di sini ada 3 orang. Yang pertama, nama saya Yosef Christian Firman Yelasi sebagai pemateri pertama. Pemateri kedua, Lili Isatri Rauli. Pemateri ketiga yaitu Sudiria Areva. Baik, di sini ada pokok pembahasan kami yaitu medan magnet. Dalam pembahasan medan magnet ini memiliki 4 bagian, yaitu gaya dan kuat medan magnet. Yang kedua, medan magnet yang disebabkan oleh arus listrik. Yang ketiga, torsi dalam medan magnet. Yang keempat, muatan listrik yang bergerak dalam medan magnet. Yang pertama yaitu medan magnet. Kita tahu dulu apa yang dimaksud dengan medan magnetik. Itu adalah suatu ruangan yang di sekitar magnet, mana magnet lain atau benda-benda lain dari bahan ferromagnetik yang mengalami gaya magnetik. Jika diletakkan dalam ruang tersebut, medan magnetik dapat ditimbulkan oleh magnetik permanen atau elektromagnetik. Medan magnet ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada 3 faktor, yaitu variasi setempat atau local variation. Variasi setempat ini disebabkan oleh perbedaan sifat magnetik dari batuan yang membentuk kerak bumi dan adanya biji magnet yang terkonsentrasi. Yang kedua, perubahan dengan waktu. Perubahan dengan waktu ini suatu deklinasi dan inklinasi magnetik yang rata-ratanya mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Ketiga, interaksi dengan angin matahari. Yang dimaksud dengan interaksi dengan angin matahari ini suatu seperti timbulnya badai magnetik, Van Allen, Bell, dan aurora. Yang kedua yaitu gaya dan kuat medan magnet. Yang dimaksud dengan gaya medan magnet yaitu suatu gaya yang ditimbulkan oleh dorongan dan tarikan dari magnet yang mempunyai bermacam-macam bentuk, yaitu batang, silinder, jarum bentuk U, dan adam atau tapal kuda. Magnet adalah benda yang mampu menarik benda-benda di sekitarnya. Maksudnya, ada suatu benda yang memiliki magnet akan menarik suatu, contohnya ada di atas meja logam. Jika magnet menaruh di hadapan logam tersebut, akan menarik sampai ke ujung magnet tersebut. Baik, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, Isatri Rauli. Terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menjelaskan materi kami, di mana materi yang saya jelaskan yaitu kuat magnet. Sebelumnya dulu kita harus tahu apa yang dimaksud dengan kuat magnet. Kuat magnet ini merupakan besar gaya pada suatu kuat kutub, di mana kuat medan magnet di suatu titik dalam medan magnet bisa dikatakan besar gaya pada suatu satuan kuat kutub. Di titik itu dalam medan magnet, M bisa dikatakan kuat kutub yang menimbulkan medan magnet dalam satuan ampere meter. Medan magnet yang disebabkan arus listrik. Nah, mungkin kalau kita mengatakan arus listrik, tidak asing lagi dalam kehidupan kita, karena arus listrik ini sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu dalam kita menggunakan media sosial saja seperti handphone, laptop. Tentu kita harus menggunakan arus listrik, baru
alat yang kita gunakan itu bisa hidup, misalnya dengan cara menchargernya. Nah, bukan hanya itu saja arus listrik itu kita gunakan di setiap hari, tetapi masih banyak sekali manfaat arus listrik, baik dalam memasak, mensetrika, dan lain sebagainya. Medan magnet merupakan ruang di sekitar magnet di mana tempat benda-benda tertentu mengalami magnet. Maksudnya di sini medan magnet yang disebabkan arus listrik ini di sekitarnya di mana tempat-tempat benda tertentu mengalami magnet, atau di mana di setiap arus listrik itu pasti terdapat yang namanya magnet. Hans Christian Øystein pada tahun 1777 sampai dengan 1851 orang pertama kali yang menemukan adanya medan magnet di sekitar listrik. Baik, demikian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, saya meminta maaf. Terima kasih. Akan melanjutkan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai torsi. Pertama-tama dulu perlu kita ketahui apa yang dimaksud dengan torsi. Torsi adalah ukuran kekuatan atau gaya yang dapat menyebabkan objek berputar sekitar sumbu, atau sama seperti gaya yang menyebabkan suatu objek berakselerasi dalam kinematika linear atau gerak lurus. Torsi inilah yang menyebabkan suatu objek memperoleh percepatan sudut. Dan sebagai rumusnya yaitu T sama dengan R kali V atau L sama dengan R kali P, di mana keterangannya yaitu F sama dengan hubungan antara gaya, kemudian T adalah torsi, L adalah momentum sudut, dan P adalah momentum linear. Kemudian kita masuk pada bagian terakhir yaitu muatan listrik yang bergerak dalam medan magnet. Nah, muatan listrik adalah muatan dasar yang dimiliki suatu benda yang membuatnya mengalami gaya pada benda lain yang berdekatan dan juga memiliki muatan listrik. Simbol Q sering digunakan untuk menggambarkan muatan. Sistem satuan internasional dari satuan Q adalah Coulomb yang merupakan 6,24 kali 10 pangkat 18 muatan dasar. Muatan bergerak dapat disamakan dengan arus listrik. Berarti saat ada muatan bergerak dalam medan magnet juga akan timbul gaya Lorentz. Arus listrik adalah muatan yang bergerak dan muatan yang dimaksud adalah muatan positif. Sebagai rumusnya yaitu F sama dengan Q kecepatan muatan induksi magnet sudut antara V dan B. Demikian, terima kasih. Baik, demikianlah hasil presentasi kami pada siang hari ini. Bila mana ada kritik dan saran, dipersilakan.